Nefeng memberitahu ia ingin menikah dengan Nona Bing dan mari tentukan tanggalnya. Ternyata ayah Nefeng dan ayah Nona Bing sudah memilih tanggal dan mereka hanya menunggu Nefeng kembali dan membawa kemenangan. Hal itu pun membuat Nona Bing tersipu malu dikarenakan sebenarnya ayahnya dan ayah Nefeng sudah memilih tanggal. Sementara itu terlihat di Sekte Xiang, para tetua di sana mendapatkan surat undangan pernikahan dari Nefeng. Nona Yuyan terkejut bahwa Nefeng akan menikah dengan Nona Bing. Ia pun galau memikirkan hal tersebut. Ia mengatakan kepada gurunya, haruskah mereka hadir dalam pernikahan itu? Gurunya menyampaikan mereka harus datang, ditambah lagi harus menyiapkan hadiah yang besar. Ini juga kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Nefeng. Tapi tetua yang satu lagi mengatakan, kemungkinan besar yang mengambil nadi api matahari ungu adalah Nefeng, juga Nefeng yang telah menghabisi ketua sekte dan juga sepupunya. Ditambah lagi Sekte Xiang terlibat dalam rencana dari Sekte Haotian untuk menghabisi Nefeng. Tapi Nona Yuyan meyakinkan gurunya bahwa Nefeng tidak seburuk itu. Gurunya juga mengatakan wajar Nefeng menghabisi Wayang dan juga Yutong karena mereka memiliki dendam pribadi dengan Nefeng. Dan Sekte Xiang tidak boleh terlibat ke dalamnya. Apalagi sekarang Sekte Haotian telah menderita kerusakan besar. Dan Sekte Xiang akan rugi besar jika menolak undangan dari Nefeng. Hingga akhirnya tetua akan menuruti perkataan dari Paman Yun. Namun hadiah apa yang cocok agar membuat seorang Martial King senang? Ternyata Paman Yun sudah menyiapkan sepotong besi dingin Yin ekstrim saat ia berpergian keluar. Dan seharusnya itu bermanfaat bagi Nona Bing yang mempunyai penyakit dingin. Di sisi lain, di Sekte Haotian terlihat para anggota sekte memohon kepada patung leluhur agar diberikan kekuatan, juga membantu mereka membunuh musuh yang kuat, dan juga melindungi pondasi garis keturunan ribuan tahun. Namun terlihat dua orang penjaga membicarakan bahwa para anggota klan sedang memanggil kekuatan leluhur melalui persembahan. Padahal itu hanyalah rumor saja. Tapi penjaga satunya menegaskan agar temannya tidak banyak bicara. Apa ia ingin terbelah menjadi dua saat leluhur tiba? Kemudian tiba-tiba saja angin berhembus dengan kencang. Ternyata benar kekuatan leluhur muncul. Ia mengatakan ada urusan apa anggota klan memanggil dirinya. Kemudian Hao Bao, keturunan generasi ke-41, ia pun menjelaskan kejadian sebenarnya. Setelah menjelaskannya, ternyata ia adalah satu-satunya Martial King yang tersisa. Ia juga tidak cukup kuat untuk melawan Nefeng, yaitu jika Nefeng menyerang. Ia pun memohon agar leluhur memberikan kekuatan ilahi untuk membantu keluarga Hao mengatasi krisis ini untuk menghabisi Nefeng. Hao Bao juga menyampaikan token Haotian dan juga formasi Haotian yang sudah digunakan. Bahkan sekte lainnya semuanya telah menggunakan senjata terbaik mereka, yaitu untuk melawan Nefeng. Sedangkan yang Nefeng gunakan hanyalah mutiara ilahi yang ia peroleh dari alam rahasia yang Huang, tapi bisa menahan mereka semua. Leluhur mengatakan token Haotian yang digunakan adalah tiruan, sedangkan yang asli masih bersama leluhur. Dan mungkin mutiara api lain Nefeng sebanding dengan token Haotian yang asli. Leluhur juga menjelaskan ia sedang berada di luar benua dan butuh perjalanan 3 bulan untuk sampai ke sekte Haotian. Ia pun akan mengajari anggota klannya seni bela diri halus. Jika seseorang mampu merasakan kesadaran suci, maka sebagian dari kekuatannya akan menguasai tubuh orang itu.
Kemudian semua anggota klan mulai bermeditasi untuk merasakan kesadaran suci. Terlihat saat itu Yilong yang terpilih. Ia pun disambar petir dikarenakan kekuatan leluhur masuk ke dalam dirinya. Leluhur yang ada pada Yilong, ia merasakan pondasi dalam seni bela diri Yilong tidak buruk dan bakatnya mirip dengannya ketika ia berada di ranah jiwa sejati. Semuanya pun menghormat kepada leluhur yang memasuki tubuh Yilong. Leluhur mengatakan kematian Ne Feng sudah dekat. Berpindah di kediaman keluarga Ne, terlihat orang-orang menyiapkan pernikahan untuk Ne Feng dan Nona Bing, sedangkan Ne Feng sedang berkultivasi. Ia merasakan sepertinya ada penghalang yang tidak terlihat yang tidak bisa ia lewati, walaupun ia ada di ranah puncak ranah jiwa sejati. Dan apa energi dari benua 9 domain tidak banyak berpengaruh pada puncak Martial King untuk berpergian keluar wilayah juga, dan itu untuk menjadi lebih kuat. Lantas Ne Feng ingin tahu apa yang ia peroleh setelah memurnikan jimat yang ia dapatkan di alam rahasia. Setelah ia memurnikannya, muncullah portal yang membawanya masuk kembali ke alam rahasia yang guang. Kemudian muncullah singa senior. Singa senang Ne Feng berhasil memurnikan jimat ini. Itu membuktikan bahwa Ne Feng telah mencapai puncak ranah jiwa sejati, dan Ne Feng hanya membutuhkan waktu 7 tahun. Ne Feng menanyakan apa keuntungan bisa kembali ke alam rahasia. Singa senior pun menjelaskan Ne Feng telah memenuhi syarat untuk warisan seni bela diri tingkat dewa dan juga token True Martial. Ternyata itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Dewa True Martial. Totalnya ada 9 token. Singa menjelaskan bahwa benua ini dibuka oleh seorang Raja Dewa True Martial, dan Raja Dewa True Martial meninggalkan 9 token ilahi. Jika mengumpulkan ke-9 token ini, maka dapat membuka alam rahasia Raja Dewa, di mana di sana ada harta dan rahasianya yang ditinggalkan. Ditambah lagi domain dewa adalah tujuan terakhir dari dunia Zhenwu. Saat berada di benua Zhenwu, token ilahi memiliki koneksi khusus. Mereka dapat merasakan lokasi token lainnya. Singa juga mendengar setelah Raja Dewa meninggal, roh ilahi sejatinya akan memberkati tempat ini dan akhirnya melahirkan seorang praktisi jenius yang sangat kuat. Alam rahasia yang guang ada karena alasan ini. Singa juga yakin Raja Dewa punya alasannya sendiri. 9 token ini tersebar. Kemudian singa menyuruh Ne Feng untuk mengikutinya, yaitu untuk mendapatkan warisan Raja Dewa. Terlihat di sana ada sebuah giok Divine Martial yang memiliki banyak warisan seni bela diri tingkat ilahi. Singa menyuruh Ne Feng letakkan tangannya di atas dan salurkan esensi sejatinya, dan giok itu akan memberikan warisan yang paling cocok untuk Ne Feng. Setelah menyalurkannya, Ne Feng mendapatkan teknik api ilahi 9 naga. Ternyata teknik ini yang terkuat di antara warisan seni bela diri, juga cocok untuk mutiara ilahi milik Ne Feng. Ne Feng tahu ini seni bela diri kuat. Jika ia bisa melatihnya sampai tingkatan tertinggi, maka dapat memurnikan 9 naga api ilahi dalam dirinya. Singa senior menjelaskan mutiara ilahi memiliki 9 naga api, dan transformasi 9 naga api meningkatkan kekuatan mutiara ilahi. Setelah berhasil memiliki ke-9 naga api, maka dapat memulai transformasi 9 naga api terkuat. Juga dapat menghabisi para dewa.
Setelah Neveng diberikan token ilahi, ia bertanya apa kegunaan lain dari token ilahi ini. Ternyata setelah Neveng menyempurnakannya, maka dapat menggunakannya sebagai senjata ilahi. Ketahanannya dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Tapi lebih baik Neveng menyembunyikannya, karena jika ditemukan oleh praktisi kuat dari benua Zhenwu, Neveng tidak cukup kuat untuk melindungi diri sendiri. Singa senior juga menyampaikan, setelah menyempurnakan token ilahi, Neveng dapat datang kapan saja dengan jimat yang huang, juga bisa membawa satu orang untuk mendapatkan seni bela diri, yaitu dari giok tersebut. Namun syaratnya, orang itu harus ada di ranah pembentukan jiwa. Jika tidak, mereka akan mati saat memasuki tempat ini. Setelah Neveng menyembunyikan tokennya, dia bertanya apakah bisa ia pindah ke sini untuk melarikan diri dari bahaya. Singa senior mengatakan bisa selama Neveng berada di benua 9 domain. Tapi jika di luar benua 9 domain, sulit untuk mengatakannya. Kemudian Neveng kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Setelah hal itu, terlihat Martial King dari sekte Jiang dan lainnya sudah datang, yaitu untuk menghadiri pernikahan Neveng dan Nona Bing. Mereka juga memberikan selamat. Sementara di dalam aula, Neveng sudah rapih. Ia pun bergumam maafkan dirinya, dikarenakan ia tidak ditakdirkan bersama Nona Yuyan dalam hidup ini. Tidak lama Nona Bing muncul dengan wajahnya yang ditutupi sembari dikawal. Kemudian ketua dari keluarga Ni mengatakan untuk memulai upacara pernikahan. Lantas mereka berdua pun membungkuk kepada pasangannya dan juga orang tua mereka berdua. Namun tiba-tiba saja Yilong berteriak di luar agar Neveng segera keluar untuk menerima kematiannya. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts part ke-9-nya di season 2 kali ini. Dan untuk part selanjutnya akan di-update cepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.